Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kemudian dia mulai melarikan diri dengan putus asa. Jantungnya hampir meledak, dan punggungnya sudah basah oleh keringat. Kenapa? Kenapa tidak bisa bekerja di sini? Cheng Jinwoo menatap kesal pada patung batu di depannya, tetapi patung batu itu tidak bergerak. Boom! 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 Idola itu mendekat dengan kecepatan yang menakutkan. Cheng Jinwoo dan patung itu baru saja berada di dua ujung ruangan, tapi sekarang patung itu sudah dekat. Cheng Jinwoo menelan ludahnya. Apakah karena Xiaoxi dan aku di sini patung batu itu tidak bermain? Selain itu, dia tidak bisa memikirkan alasan lain. Karena patung batu lainnya sudah diputar secara otomatis, tidak ada alasan mengapa harus berbeda. Tidak ada waktu untuk berpikir begitu banyak. Cheng Jinwoo menurunkan Xiaoxi, siap lari ke tempat lain. Xiao, Jinwoo. Xiaoxi meraih lengan bajunya dengan ketakutan. Seong Jinwoo dengan tenang berbisik di telinganya. Jika kita tetap bersama, kita berdua akan mati. Air mata menggenang di matanya, dan jari-jari Xiaoxi yang memegang pakaiannya bergetar. Tapi tidak ada waktu untuk menjelaskannya secara detail. Cheng Jinwoo dengan hati-hati mengambil tangannya dan mulai berlari ke arah yang berlawanan dengan seluruh kekuatannya. Boom, boom, boom. Cheng Jinwoo melirik ke belakang, dan patung batu di belakang Xiaoxi mulai mengetuk dengan ritme yang lambat dan mantap. Besar. Sekarang tinggal satu hal lagi, berlari mulus ke patung alat musik lainnya. Hanya Cheng Jinwoo yang tersisa tanpa perlindungan patung batu alat musik. Jadi semua kemarahan sang idola ditujukan pada Cheng Jinwoo saja. Cheng Jinwoo mencoba yang terbaik untuk menghindari kaki patung yang besar seperti bangunan, dan bolak-balik di dalam ruangan. Ledakan. Ledakan. Dia tidak sengaja jatuh dan berguling-guling, tapi untungnya, dia tidak tertimpa pasta daging di kaki patung. Hahaha. Meskipun dia hanya seorang pemburu peringkat, kebugaran fisiknya yang baik sebagai pemburu jarak dekat sangat berguna saat ini. Lebih jauh. Lebih jauh. Sambil memperhatikan gerakan patung itu, Cheng Jinwoo mengumpulkan kekuatan di kakinya. Dia secara bertahap menambah kecepatan. Jaraknya hanya beberapa langkah dari patung batu. Tidak, bukan itu. Song Ziguo membentaknya. Cheng Xiaoyu, yang hanya fokus menghindari patung dewa, mendengar suara Song Ziguo, dan buru-buru menoleh untuk melihat ke depannya. Apa? Bukankah ini patung batu yang memegang alat musik? Apa yang tampak seperti alat musik dari kejauhan sebenarnya adalah perisai. Detik berikutnya, perisai berayun tanpa ampun ke arahnya. Apa? Cheng Jinwoo buru-buru berguling ke samping. Uhahah! Xiaoxi berteriak. Cheng Xiaoyu, yang akhirnya berhenti, dengan cepat melihat ke atas dan menemukan bahwa patung itu sudah sampai di depannya. Ini benar-benar satu demi satu. Saya tidak tahu apakah dia terluka saat berguling. Darah mengalir dari dahinya, mengaburkan pandangan Cheng Jinwoo. Penglihatannya terpengaruh dan dia tidak bisa melihat bagian depan dengan jelas sama sekali. Cheng Jinwoo mencari-cari patung batu dari alat musik itu. Instrumen. Namun, tidak peduli bagaimana dia mencari, dia tidak menemukan patung batu alat musik apapun. Patung itu mengangkat kakinya ke arah Cheng Jinwoo. Aha! Ledakan. Cheng Jinwoo terbang ke samping lagi, menghindari kaki besar patung itu dengan susah payah. Ledakan. Dia benar-benar mencapai batasnya. Dia tiba-tiba merasakan pusing hebat dan tidak bisa lagi mempertahankan keseimbangannya. Tolong. Jika ada Tuhan di dunia ini, dia pikir dia akan benar-benar berdoa. Pada saat ini, patung batu tanpa senjata atau alat musik muncul di bidang penglihatan Cheng Jinwoo. Itu adalah... Cheng Jinwoo menyematkan harapan terakhirnya pada patung batu ini. Cheng Jinwoo perlahan merangkak menuju patung batu itu. Kemudian, dengan kekuatan terakhirnya, dia berguling dan berbaring di tanah. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menggerakkan jari-jarinya. Hahaha. Cheng Jinwoo memandang idola yang mendekat, terengah-engah. Mungkin karena dia kesal dengan Cheng Jinwoo yang berlarian, dibandingkan sebelumnya, ekspresi wajah patung batu itu tampak lebih terdistorsi.
Idola itu berdiri di depan Cheng Jinwoo. Melihat patung besar seperti gedung tinggi di depannya, Cheng Jinwoo merasa seperti akan mati lemas. Hu. Di matanya, mungkin dia adalah kura-kura di dalam guci, kan? Tapi idola itu hanya menatapnya. Ini sudah berakhir. Melihat idola itu menatap matanya, Cheng Jinwoo merasa seperti akan mati. Pada saat ini, wuh! Suara indah dan halus datang dari belakangnya. Cheng Jinwoo menoleh, ingin melihat apa yang sedang terjadi. Wuh! Bibir patung batu yang memegang buku itu sedikit terbuka, dan sebuah lagu indah mengalir keluar. Wuan? Yiming? Wu. Ekspresi patung itu berangsur-angsur kembali tenang. Wajah yang terdistorsi oleh amarah akhirnya kembali ke bentuk aslinya. Di akhir lagu, sang idola tiba-tiba berbalik, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan kembali ke singgasananya. Ledakan. Suara patung yang duduk bergema di seluruh ruang. Hu. Dengan enggan, aku berhasil. Cheng Jinwoo mengaitkan sudut mulutnya. Xiaoxi berlari dari arah yang berlawanan. Xinwu. Dia berlari dengan seluruh kekuatannya, berlutut di samping Cheng Jinwoo dengan air mata mengalir di wajahnya. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana yang harus saya lakukan? Dia menggunakan semua kekuatan sihirnya untuk menyembuhkan Seong Jinwoo. Tapi tidak ada yang berhasil. Para pemburu yang awalnya tersebar mengepung Cheng Jinwoo satu persatu. Mereka semua memiliki gangguan di wajah mereka. Xinwu, apa yang harus saya lakukan? Xiaoxi di sampingnya menangis kesakitan. Apa yang salah semuanya? Cheng Jinwoo membuka mulutnya, ingin bertanya kepada semua orang apa yang terjadi, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan suara. Tidak ada cara lain, Cheng Jinwoo tidak punya pilihan selain menopang tubuh bagian atasnya. Dia menemukan bahwa tubuh bagian bawahnya berlumuran darah. Baru kemudian dia menyadari apa yang telah terjadi padanya. Apa? Seluruh betis kanannya dipotong di bagian lutut. Cheng Jinwoo memandangi patung batu yang memegang perisai. Di bagian bawah perisai, noda darah terlihat jelas. Betis kanannya ada di sana. Kutu. Xiaoxi yang mimisan, dan tubuhnya telah mencapai batasnya. Kemampuan penyembuh kelas B tidak cukup untuk mengembalikan anggota tubuh yang hilang. Apapun yang Anda lakukan, itu tidak berguna. Pada akhirnya, kekuatan sihirnya dengan cepat mengering. Cukup Xiaoxi, hentikan. Aku pasti akan menyembuhkanmu. Aku pasti akan membuatmu kembali normal. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.